Hanan At-Taqi ini ditenggarai kelompok Wahabi. Siapa yang setuju ketika Nabi Musa dikatakan preman? Minggu malam yang lalu, tanggal 12 Februari, Ustaz Hanan At-Taqi telah diundang sebagai pemateri dalam acara sharing season di Masjid Al-Muttaqin di Pamekasan. Namun agenda ini tidak bertahan lama teman-teman, karena warga NU Madura beramai-ramai menolak acara tersebut dan sampai menjadi demo dengan teriakan-teriakan revolusi, dan pada akhirnya acara tersebut terpaksa dihentikan. Yang menjadi pertanyaannya adalah, apa alasan yang membuat Ustadz Hanan At-Taqi sampai harus ditentang sedemikian rupa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Zulfan Afdillah di channel Rabbanians ID. Di episode kali ini kita cuman sharing-sharing aja gitu ya, berbagi opini seperti itu, khususnya mengenai kasus penolakan terhadap Ustadz Hanan At-Taqi ya. Nah teman-teman, menurut Ketua PCNU Pamekasan Kiai Haji Taufik Hashim mengatakan bahwa penolakan Ustadz Hanan At-Taqi karena desa tersebut selama ini hidup rukun dan khawatir akan ada dampak sosial jika panitia memaksakan mendatangkan Ustadz Hanan At-Taqi. Dan benar saja, desa tersebut yang sebelumnya damai-damai saja menjadi tegang ketika warga NU berdatangan untuk menolak acara tersebut. Namun pertanyaannya lagi teman-teman, sebenarnya apa sih yang membuat warga itu risih dengan dakwahnya ala Ustadz Hanan At-Taqi sampai harus ditentang sedemikian rupa, kan seperti itu. Nah, kalau Ustadz Hanan At-Taqi itu diasosiasikan kepada komunitas Salafi atau Wahabi, pada faktanya beliau sendiri ditolak dan ditahzir oleh komunitas Salafi sendiri. Bahkan mungkin disebut sebagai Ustadz Syubhat, kan gitu. Dan kalau dikatakan beliau itu sebagai Ustadz radikal, maka Ustadz Hanan At-Taqi sendiri tidak termasuk dalam daftar 100 Ustadz radikal. Dan juga teman-teman, dakwah-dakwah yang disampaikan Ustadz Hanan At-Taqi itu kepada pemuda, itu kan umumnya berkisar pada aspek keimanan, aspek ketaatan, dan tobat seperti itu. Tidak ada kaitannya dengan motivasi semangat politik maupun pergerakan seperti itu. Oke, sebelumnya di sini saya tegaskan bahwa saya bukan bertujuan untuk membela Ustadz Hanan ya. Walaupun kami ini sama-sama orang Aceh gitu. Dan juga karena beliau telah membuat video klarifikasinya. Dan teman-teman dapat menyimaknya video beliau tersebut ya. Yang ingin kita bahas di sini adalah lebih luas dari itu. Yakni, apa sih indikator yang digunakan atau yang mereka gunakan untuk menolak atau menerima seorang penceramah? Karena pada akhirnya fenomena dan kasus yang seperti ini lambat laun akan berimplikasi pada organisasi maupun masyarakat dari organisasi itu sendiri, yang kemudian akan dianggap intoleran dan dianggap hanya toleran pada tokoh komunitas sendiri dan menolak tokoh selain jamaah sendiri. Padahal kita sangat ketahui bahwa NU sendiri itu sangat mengedepankan toleransi dan pemikiran terbuka. Nah, menurut Ketua PCGP Ansor Pamekasan, Maltuful Ana mengatakan bahwa penolakan Ustadz Hanan dan demonstrasi yang dilakukan itu untuk membuktikan kepada masyarakat Pamekasan dan kaum Nahdliyin bahwa warga NU tidak pernah berada di pihak orang yang menghina para nabi, yang menghina Nabi Musa, dan yang menghina istri Nabi. Ia mengatakan, karena posisi kita benar, posisi kita menolak kedatangan seorang yang menghina Nabi Musa dan menghina istri Rasulullah SAW. Tegasnya seperti itu. Nah, mengenai hal ini teman-teman, saya sendiri secara pribadi itu juga tidak setuju penggunaan improvisasi istilah-istilah milenial terhadap Nabi Muhammad, terhadap istri Nabi, dan terhadap para sahabat. Karena itu dianggap tidak sopan begitu. Ya, sekali lagi, ini pribadi ya sifatnya, secara pribadi saja. Teman-teman jika tidak sepakat ya tidak masalah gitu ya. Nah teman-teman, jika perkara ini kemudian dianggap sangat esensial, di mana mengimprovisasi istilah-istilah milenial kepada sosok Nabi, kepada sosok sahabat, dan istrinya itu tidak dapat diterima secara agama, maka itu mungkin sangat dapat dipahami. Sangat dipahami kenapa pada akhirnya Ustadz Hanan At-Taqi ditolak oleh warga NU Pamekasan yang mungkin tersinggung jika Nabi, istri Nabi, dan sahabat beliau itu disebut dengan istilah-istilah milenial dan itu mereka anggap tidak sopan. Ya, dianggap tidak beradab seperti itu. Itu sangat dimaklumi. Nah, jika Ustadz Hanan At-Taqi itu harus ditolak karena hal yang demikian dan penolakan itu kemudian harus dimaklumi, lalu kenapa ya, Gus Muwafiq itu tidak diperlakukan secara sama oleh warga atau perangkat organisasi NU itu sendiri? Gus Muwafiq itu teman-teman pernah mengatakan bahwa Rasulullah itu pernah ke dukun.
Dan sosok dukun yang dimaksud itu adalah Waraqah bin Naufal. Dan tahukah teman-teman, mengatakan Waraqah bin Naufal sebagai dukun ini merupakan hal yang dikecam oleh Rasulullah SAW sendiri. Sebagaimana hadis dari Aisyah bahwa Nabi SAW bersabda, "Jangan kalian mencela Waraqah, karena saya melihat untuknya 1 atau 2 surga." Nah, menyebut Waraqah bin Naufal sebagai dukun, ya mengatakannya sebagai dukun, itu adalah termasuk bentuk celaan yang dilarang oleh Nabi dalam hadis tadi. Dan juga termasuk kedustaan kepada Nabi serta celaan kepada Nabi Muhammad SAW, ucapan bahwa beliau pernah mendatangi dukun. Karena dukun itu hukumnya haram dan juga dosa besar. Bahkan Nabi sendiri melarangnya dan menegaskannya sebagai kekufuran. Sebagaimana bunyi hadis, barang siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal dan dia membenarkan ucapannya, maka dia berarti telah kufur pada Al-Quran yang telah diturunkan kepada Muhammad. Hadis riwayat Ahmad. Maka demikian, tidak mungkin Rasulullah SAW itu mendatangi dukun. Oleh karenanya, mengatakan Rasulullah SAW itu mendatangi dukun, itu merupakan bentuk ucapan yang batil dan celaan kepada baginda Rasulullah SAW. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, ini juga sekaligus hinaan kepada sahabat Nabi, yang oleh Nabi sendiri secara spesifik melarang untuk mencela orang tersebut, yakni Waraqah bin Naufal dalam hal ini. Nah, di lain kesempatan pula, Gus Muwafiq itu juga sempat mengatakan jika Rasulullah kecil itu ingusan, karena ikut kakeknya seperti itu. Dan juga beliau dalam ceramahnya pernah mengatakan begini, gimana ya ada anak usia 9 tahun, yakni Aisyah, Ummul Mukminin, itu bisa bergembira ria dinikahi sama orang 50 tahun. Nggak nyanggup akal saya, kata Gus Muwafiq seperti itu. Nah, bukankah ini merupakan ucapan-ucapan yang merendahkan Nabi, yang merendahkan sahabat dan Ummul Mukminin, dan itu dianggap tidak layak dikatakan dan dinisbatkan kepada tokoh-tokoh mulia tersebut. Nah, kalau gaya ceramahnya Gus Muwafiq yang demikian itu dimaklumi dan dianggap sebagai bentuk improvisasi untuk menjelaskan kisah Nabi kepada kaum milenial, lantas kenapa yang Ustadz Hanan Attaqi tidak diperlakukan demikian? Terlepas apakah kita setuju atau tidak improvisasi retorika yang demikian, kan gitu. Nah, kemudian jika Gus Muwafiq itu diterima permintaan maafnya, lalu kenapa Ustadz Hanan Attaqi tidak, kan gitu? Ya, saya yakin pasti banyak sebenarnya warga NU yang juga menolak dan tidak setuju dengan Gus Muwafiq. Namun lebih jauh, hal ini kan pada akhirnya terlihat bahwa ada standar ganda yang nantinya berimplikasi pada kemuliaan organisasi dan warga NU sendiri. Lantas apakah karena Gus Muwafiq itu merupakan tokoh NU dan Ustadz Hanan Attaqi itu bukan, makanya mereka berdua ini diperlakukan secara berbeda? Dan apakah juga demikian sama halnya terhadap Abu Janda yang pernah mengatakan Quran itu telah diedit? Ya, tentang ini pernah kita bahas sampai 2 episode ya, setahun yang lalu seperti itu. Teman-teman dapat cek di video-video kita yang lalu. Nah, kembali lagi teman-teman ke pertanyaan dasar pembahasan kita. Bahwa jika PCGP Ansor Pamekasan yakni Matluful Anam mengatakan bahwa mereka berada di posisi benar dan dengan karena itu layak menolak Ustadz Hanan, nah standar kebenaran apa yang dimaksud itu? Sehingga Gus Muwafiq dan Ustadz Hanan Attaqi itu tidak diperlakukan secara sama. Dengan demikian juga, apa sih indikator dan standar yang digunakan untuk menolak dan menerima seorang penceramah? Yang mana dengan demikian kita bisa menilai bahwa ketika kita menolak atau menerima seorang penceramah, maka tindakan itu dapat diakui benarkan gitu. Nah, 2 pertanyaan ini mungkin tidak perlu dijawab secara eksplisit ya, karena video ini bukan mencoba mengiring opini Anda ya. Opini teman-teman seperti itu untuk membenci komunitas tertentu, nggak seperti itu ya. Konsepnya sederhana, 1-2 orang yang berbuat keburukan tidak berarti semua dari mereka seperti itu, semua dari mereka itu buruk, kan gitu. Nah, video ini hanya menyampaikan keresahan saya sendiri yang mungkin juga kejanggalan yang ada di pikiran saya. Dan tidak perlu overthinking, karena bisa jadi memang cara berpikir saya yang salah, kan gitu. Dan untuk menutup video ini, ya, karena juga udah azan, mengutip Ade Armando dari channel Cokro TV, mari gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, bangsa ini akan selamat. Terima kasih telah menyaksikan curhatan opini saya. Mohon maaf bila kesilapan dan kesalahan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Zulfan Afdillah mohon undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai.